Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Video ini menjawab pernyataan sekaligus bantahan untuk video Ustadz Muhammad Al-Habsyi soal Asy'ariyah dan Maturidiyah. Karena mereka bilang bahwa Asy'ariyah itu madhab yang benar, madhab yang sahih dan sesuai dengan Ahlus Sunnah. Dan itu sudah saya bantah di TikTok dan juga di YouTube ini. Bahwa bagaimana bisa Asy'ariyah itu disebut adalah Ahlus Sunnah murni. Ya, sedangkan mereka menggunakan ilmu kalam. Nah, di sini ada kitab, ini unik judulnya. Taubatu A'lamil Asy'ariyah wa yalihi mulhaqu latif fi man intaqada al-asy'ariyah min fuqaha'il madzahib al-arba'ah. Karya uh, Faris bin Muhammad Sa'id Ar-Rifai, ditakdim oleh Syekh Dr. Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi. Jadi judulnya ini yaitu taubatnya para ulama-ulama Asy'ariyah. Kalau mereka itu di atas kebenaran, kenapa mereka taubat? Ya, mengiklankan taubatnya. Berarti ada masalah dalam akidah mereka yang mereka rasakan sendiri. Dan juga di sini ada tambahan beberapa para fuqaha dari empat madhab itu yang mereka mengkritik Asy'ariyah. Adapun Ustadz Muhammad Al-Habsyi hanya mengambil potongan-potongan pujian Ibnu Taimiyah dan ulama lain tentang Asy'ariyah. Adapun kebobrokan mereka, kesalahan mereka, tidak beliau sebut. Ya. Apakah itu disebut Toward to Unity atau channel yang ilmiah? Nah, ini di sini ada muqaddimah. Kemudian ini ada catatan dari Syekh As-Suhaimi. Ya. Di sini apa yang dikatakan oleh Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin wa imamul muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala darbihim ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa innal aqidah al-islamiyyah hiya al-aqdu alladhi yasilu al-'abda bi rabbih. Wa qad ja'at an-nususu asy-syar'iyyatu amiratan bil ijtima'i ala aqidatin wahidatin. Jadi akidah itu adalah ilmu yang penting, yaitu koneksi antara seorang hamba kepada Tuhannya. Seperti atau sesuai dengan yang datang dari nusus-nusus nas-nas syar'i yang mereka memerintahkan untuk bersatu di atas satu akidah. Ya, satu akidah. Dalilnya adalah qaulu subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, dan bersatulah di atas tali hubungan kalian dengan Allah semuanya, hai kalian semua, dan jangan bercerai-berai. Surat Al-Imran ayat 103. Saya membahas tentang tafsir ini di video saya di channel saya ini, nanti kalian cek sendiri. Kemudian illa anna hikmatallahi jalla jalaluhu qad iqtadat an yatafarraqal muslimuna fi aqaidihim ila firaqin syatta wa tara'iqa qidada wa laysa minhum illa firqatun wahidatun wa hiyal mansurah fid dunya an-najiyah fil akhirah wa hum man kana ala mithli ma kana alaihi nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu fi kulli zamanin wa makan. Dan hikmah, salah satu hikmah dari Allah Azza wa Jalla adalah Allah sudah mengqadha bahwa umat Islam ini akan bercerai-berai. Ya. Jadi itu sudah ketetapan dari Allah. Ya. Itu dari Allah dan dari Rasulnya.
Ya, Nabi Muhammad sudah berkata bahwa umat Islam ini akan berpecah belah. Ya. Ini juga jawaban untuk Ustadz Abdul Hadrami. Jadi bukan kita yang mencerai-beraikan manusia, enggak, tapi manusia itu sendiri yang bercerai-berai. Ya. Ya, dari kelompok yang berbagai macam dan thariqat, cara metodologi mereka sudah beda-beda. Namun tidak ada yang selamat kecuali satu kelompok, yaitu kelompok yang tertolong di dunia dan yang selamat di akhirat, yaitu orang-orang yang berjalan di atas apa yang Rasulullah laksanakan dan para sahabat lakukan di setiap zaman dan tempat. Wa inna minal firaq al-islamiyah allati khalafat at-tariq as-salim as-sirat al-mustaqim firqatan nasha'at ba'da al-qarn al-thalith al-hijri tu'rafu bi ismil asy'ariyati aw al-asy'ariyati wa tansubu an nafsaha ila Abil Hasan al-Asy'ari rahimahullah. Itu di antara kelompok-kelompok Islam, yaitu mereka Muslim, ya, yang mereka menyelisihi, ya, cara para sahabat, para salaf, ya, yaitu firqah yang muncul di abad setelah abad ketiga, ya, berarti di abad keempat, ya, setelah abad ketiga, ya, yang dikenal dengan kelompok Asy'ariyah atau Asy'ariyah, yang mereka menisbatkan diri mereka kepada Abil Hasan al-Asy'ari rahimahullah. Kemudian al-Asy'ariyah itu firqatun islamiyatu qamat usuluha ala taqdimi uquli muassisiha ala nusus syariah. Jadi mereka mengawali, ya, mengutamakan akal, ya, sebelum nas syar'i. Wa atamadat ala ilmil kalam, dan mereka menggunakan ilmu kalam dan wal mantiq, dan ilmu mantiq fi istiqa aqidatiha allati tasyarrabatha min ahli al-i'tizal, yang mereka ini mengambil akidahnya, ya, meminum akidah mereka ini, ya, dari kelompok-kelompok yang Mu'tazilah, ya, termasuk juga Kullabiyah, ya. Fakanu muwafiqina lahum fi usulil istidlal. Mereka setuju dengan usul, yaitu dasar dalam mengambil pendalilan. Mukhalifina lahum fima ghalau fihi min aqaid batilatin walidzalika qila innal asy'ariyah makhanithul mu'tazilah. Jadi namun mereka menggunakan metode yang mirip seperti Mu'tazilah, tetapi mereka menjauhi, ya, keyakinan-keyakinan batil Mu'tazilah yang terlalu ekstrim. Dan mereka itu disebut sebagai makhanith Mu'tazilah, yaitu mereka yang tidak terlalu berani, ya. Mereka Mu'tazilah dalam metode, tetapi cara mereka berbeda, tidak terlalu ekstrim, ya. Ini yang bilang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Namun Ustadz Muhammad Al-Habsyi tidak menyebut ini, ya. Famas'alatu taqdisil aqli 'inda al-asy'ariyah wa ja'lihi fi rutbatin fawqa nususi syar'iyyati kanat wa mazalat bimanzilah al-umm al-aqir allati tabannat tilkal aqaid al-mukhalifah li sarihil Qur'an was sunnah. Jadi mereka menggunakan akal, ya. Menggunakan akal, ya. Jadi untuk menafikkan ini. Jadi contohnya siapa itu? Ada kiai namanya Idrus Ramli, ya. Idrus Ramli dia bilang bagaimana itu? Ya Allah, ya, istiwa di atas, kemudian nanti ada hadis turun, ya. Sedangkan jam dunia ini berbeda-beda, berarti naik turun gitu. Nah, ini bukan saya yang bilang, ya, ada videonya itu, dia sama Abdul Somad. Baik, saya ringkas di sini.
وإن من أبطل هذه العقائد عند الأشاعرة أنهم أوجبوا على المسلمين ما لا يطيق فجعلوا أول الواجبات على المكلف الشك في wujud Allah. Jadi dalam akidah Asy'ariyah ini mereka memerintahkan yang pertama kali harus dipelajari sebelum mempelajari akidah adalah meragukan tentang keberadaan Allah. Summa wujuba al-bahth. Kemudian harus mencari. Ya, al-bahth itu mencari. Ya, atau meneliti. Wan nadhari lima'rifatillah. Dan juga membuat teori ya, tentang ma'rifat Allah. Summa isbat. Kemudian mengisbat keberadaannya wujudi binaan ala qawaid aqliyah. Yang menggunakan akliyah. Akliyah di sini maksudnya adalah ilmu mantik dan ilmu kalam mereka. Wa muqaddimat mantiqiyah, dan yaitu tadi sudah saya jelaskan. Nah, di sini ada catatan ya. Waqad yastankiru ba'dhan nas nisbata hadzal qawli ila al-asy'ariyah. Beberapa orang itu mengingkari penisbatan pernyataan ini kepada Asy'ariyah ya. Idzal ma'rufu anhum aqwalun ashharuha anna awwala wajibin ala al-mukallaf al-ma'rifah. Jadi ada khilaf ya antara Asy'ariyah. Ada yang bilang syak, ada yang bilang al-ma'rifah dulu. Kemudian ada bilang an-nazar ya. An-nazar berarti di sini berteori ya. Wa qila al-qasdu ila an-nazar. Ada yang bilang al-qasdu ila nazar. Wa qila al-khilafu lafdhiyun fi hadhil aqwal thalatha. Wa kulluha yadullu ala syai'in wahid. Fal ma'rifatu hiya al-ghayah. Wa nazaru wal qasdu ilayhi huma al-wasila ila tilka al-ghayah. Wa amma kaunu syakki fi illah huwa awalul wajib ala al-mukallaf. Ini metodologi ahli mantik seperti itu. Jadi mereka berputar-putar ya. Berputar-putar pada tapi maksud mereka adalah syak ya. Fahuwal ma'ruf 'anil Mu'tazilah kama sarha Abu Hashim Al-Jubba'i. Ini yang dikatakan oleh Abu Hashim Al-Jubba'i al-muta'ammil fi aqwali al-Asy'ariyah allati saqatat min rahimil i'tizal ma ikhtilafihim fi at-ta'bir 'anha bain al-ma'rifah wan nazar wal qasd ilayhi. ثم اختلافهم في صحة إيمان المكلف قبل البحث والنظر. Jadi dua kulla taduru fi falakis syakki laisa ghair. Seperti yang dikatakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali, asyukuku hiyal musilatu ilal haq. Jadi Al-Ghazali bilang keraguan itu adalah yang mengantarkan kepada al-haq, kebenaran. Faman lam yasyuk lam yandur. Orang yang tidak ragu ya berarti dia tidak berpikir atau melakukan teori. Waman lam yadhun lam yubsir, dan yang tidak berteori berarti dia tidak melihat. Waman lam yubsir baqiya fil ama wa dhalal, dan barang siapa yang tidak melihat berarti dia dalam kebutaan dan kesesatan. Ini di dalam kitabnya Mizanul Amal. Apa kata Ibnu Hazm rahimahullah tentang Asy'ariyah? Wa amal Asy'ariyah fa innahum atau bima yamla'ul famma wa taqsha'iru minha al-juludu ahli al-islam wa tasda'u minha al-masami'u. Faqalu ghairal musatirin la yasihhu islamu ahadin hatta yakunu ba'da bulughi syakkan ghaira musaddiq. Jadi tidak disebut orang Islam itu sampai pada keraguan yang membuatnya tidak percaya. Jadi Ibnu Hazm ini menampar omongan mereka ini ya. Kemudian yang nomor 2 ya. Ini di sini ya.
Baik, saya mulai isi utama kitab ini, yaitu tentang Abul Hasan al-Asy'ari, tokoh pertama yang dia tobat dari akidah batilnya. Semua orang kenal Abul Hasan al-Asy'ari. Ya. Kemudian saya sudah menjelaskan bantahan kepada Ustadz Muhammad Al-Habsyi yang menuduh bahwa Salafi yang membuat istilah 3 masa atau 3 fase taubatnya Abul Hasan. Padahal itu 3 fase yang bilang adalah Al-Hafidh Adz-Dzahabi dan Ibnu Katsir. Nah, nanti kalian periksa sendiri videonya. Jadi Abul Hasan al-Asy'ari di akhir hidupnya beliau itu mengambil ilmu dari Hanabilah. Dari orang-orang yang bermadhab Hambali. Karena rata-rata orang yang bermadhab Hambali di waktu itu, akidah mereka itu sesuai dengan akidahnya Ahlus Sunnah, As-Salaf, As-Saleh. Ya. Dan beliau mengisbat, mengisbat kepada Allah, istiwa, as-sami', basir, dan lain-lain. Jadi yang bilang bahwa Abul Hasan al-Asy'ari masih main takwil atau tafwid, itu pernyataan yang salah. Beliau sudah tobat dari itu. Kemudian yang kedua adalah Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani, meninggal tahun 403. Berkata Syekhul Islam, bahwa afdal mutakallimin al-muntasibina ilal asy'ari laisa fihim mithluhu la qablahu wala ba'dahu. Jadi dia orang yang paling baik dari kelompok mutakallimin, ahlul kalam, dari kelompok Asy'ariyah. Karena Al-Baqillani ini dosanya masih lebih ringan daripada yang lainnya. Al-Baqillani lebih banyak menggunakan isbat. Namun beliau melakukan tafwid dalam sifat-sifat hakikahnya Allah. Beliau lebih banyak melakukan tafwid daripada takwil. Karena takwil itu sudah permainan logika berbahaya. Namun Asy'ariyah yang era sekarang sudah tidak seperti Al-Baqillani. Rahimahullah. Kemudian beliau berkata apa di sini? Wa kadzalika la yajuzu an yuqalu li 'inda fulan yadani, ya'ni ni'mataini. Innama yuqal li 'indahu yadani baydawani. Jadi tidak boleh bilang yadahu, yadani, itu berarti ni'matani, tidak. Yadani, yadani. Itu yang layak bagi Allah. Jadi beliau berkata itu yang layak bagi Allah. Bukan tashbih, bukan tajsim, dan bukan tamthil. Nah, nanti ini pernyataan beliau bisa dibaca. Insya Allah nanti saya masukkan link kitab ini di deskripsi video. Nanti kalian bisa baca sendiri. Kemudian beliau berkata, wa qala rahimahullah, fa in qila taquluna innahu fi kulli makan, apakah Allah itu di mana-mana? Ma'adallah, beliau berkata ma'adallah. Bal huwa mustawin 'alal 'arsy kama akhbara fi kitabih faqala ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Al-Baqillani mengitsbat bahwa Allah itu istiwa di atas arsy, bukan di mana-mana. Kemudian beliau berdalil, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'uhu. Dan berdalil, amintum man fis sama ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Kemudian berkata, walau kana fi kulli makan la kana fi batil insan wa famihi wa fi al-hushushi wala wajibun ayazida bi ziyadatil amkina idza khuliqa minha ma lam yakun yasihhu ayyurghaba
ilaihi ila nahwil ardi wa ila khalfina wa yaminina wa syamalina. Ya, dia bilang kalau seandainya Allah itu di mana-mana, berarti ada di perut manusia, ada di bawah, ada di bumi, ada di husyus. Husyus itu sarang burung ya. Kemudian di tempat yang Allah belum ciptakan dan tempat-tempat lain, kanan, kiri, ya, utara, ya. Nah, ini akidah yang batil. Beliau bilang ini akidah yang batil. وقد وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله. Dan umat Islam sudah berijma, bersepakat bahwa orang yang berkata hal-hal seperti ini menyelisih Al-Quran salah, ya, salah. Ya, ini sumber kitabnya ya. Kemudian beliau berkata, sifat zatnya yang tetap ada pada Allah, ya, yaitu al-haya, al-ilm, al-qudrah, as-sama', al-basaru, al-kalamu, al-iradatu, al-wajhu, wal-yadani, wal-ainani, wal-ghadabu, wal-ridha. Ini kata Al-Baqillani. Baik, kemudian kita lanjutkan ke ulama yang lain. Ulama yang berikutnya yaitu Imam Al-Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini, meninggal tahun 478 Hijriah. Qala anhu Ibnu Najjar, ya. Ini beliau memuji ya Al-Juwaini. Kemudian Abul Ma'ali Al-Juwaini, beliau tobat. Beliau bilang apa? Lau istaqbaltu min amri mastadbartu mashtaghaltu bil kalam. Beliau menyesal, harusnya saya ini tidak sibuk dengan ilmu kalam. Karena tidak ada manfaatnya, buang-buang waktu. Ya. Allah sudah menerangkan, para salaf sudah menerangkan tafsirannya. Ya. Kok mereka ini masih otak-atik. Ya. Nah, akhirnya rugi ya. Kemudian berkata Abul Faraj Ibnul Jauzi rahimahullah, kana Abul Ma'ali Al-Juwaini yaqul laqad jultu ahlal islami jawlatan wa ulumaha wa rakibtul bahra al-a'zama wa ghustu fil ladhi nahwa anhu kullu dhalika fi talabil haqq wa haraban minat taqlid wal an faqad raja'tu 'anil kulli ila kalimatil haq. Jadi beliau ini sudah banyak mengajari manusia dan banyak mempelajari ilmu sampai naik kapal ya untuk mencari ilmu itu. Namun beliau mencari kebenaran. Mungkin caranya yang salah. Akhirnya menyesal menjauhi taklid. Alaikum bidinil ajais. Beliau bilang, alaikum, kalian harus mengikuti agamanya orang-orang ajus. Ajus itu maksudnya orang yang tua, para tetua. Siapa? Ya para sahabat. Ya. Jadi ini penyesalan Abul Ma'ali Al-Juwaini soal ilmu yang selama ini beliau pelajari, yaitu dalam kelompok Asy'ariyah itu. Kemudian ulama yang lain, siapa lagi? Kita lihat. Kemudian di sini ada tanbih, peringatan ya. Peringatan, masih ada waktu ya. Wala budda min al-isyara ila anna ruju'a haula'il ulama kana ba'da an khadu fi ilmil kalam. Jadi perlu kalian ketahui bahwa ulama-ulama ini yang rujuk ya dari ilmu kalam itu setelah mereka berkecimpung di ilmu kalam tersebut. Ya.
sehingga akhirnya mereka bertobat. Wa ba'da an allafu fil mu'allafatil adidah. Dan setelah mereka mengarang karya-karya yang banyak, ya. Harusnya buku-buku itu sudah tidak dipelajari, ya, karena mereka sudah bertobat, mereka sudah meninggalkan. Ya, saya berbarok dengan akidah ini, tapi tidak, ya. Malah buku itu dilestarikan. Ya kan salah itu. Allati la tazalu ila yaumina hadza, yang sampai sekarang masih ada, ya. Wala yazalu yansubuha al-asy'ariyatu ilaihim, yang mereka sampai sekarang masih menisbatkan kitab-kitab itu kepada tokoh-tokoh tadi. Eh, Al-Asy'ari, Al-Baqillani, kemudian Al-Juwaini, An-Nawawi. Fil waqti alladhi kana al-wajibu alaihim itlafaha wa dafniha. Walillahil hikmatu al-baghilighah. Yang seharusnya itu wajib bagi mereka untuk merusaknya, ya, membakarnya atau menguburkannya. Namun bagi Allah adalah al-hikmah al-balighah. Jadi berkata Syekhul Islam, ini yang tidak disebut oleh Ustadz Muhammad Al-Habsyi, ya. Lakana lakinna biqa'a kalamihim wa kutubuhum wa atharihim mihnatun azimatun fil ummati wa fitnatun azimatun liman nazara fiha wala haula wala quwata illa billah. Jadi pernyataan mereka yang tertulis atau yang dipelajari oleh murid mereka dan buku-buku mereka, ulama-ulama tadi rahimahumullah wa ghafarallahu lahum, wa atharihim, dan athar-athar mereka berupa fatwa, ya, adalah ujian berat bagi umat Islam dan fitnah besar bagi orang yang mempelajarinya atau meneliti kitab-kitab mereka. Wala haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi ajakan kita itu adalah kembali ke ajaran para tetua, ya, tetua Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan akidah Ahlul Mantiq atau akidah Ahlul Kalam atau akidah ahli filsafat, Aristo, Plato, ya, dipakai untuk memahami akidah yang ngawur, ya. Itu ibarat orang menggunakan teknisi listrik untuk menservis kabel internet. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kekacauan, kerusakan, ya. Nggak akan connect gitu. Nggak akan connect internetnya. Yang paham ilmu koneksi internet, maka dia yang memperbaiki itu. Yang paham ilmu kelistrikan, maka dia menggunakan metode ilmu kelistrikan untuk memperbaiki listrik. Ya, begitu juga dengan ilmu mekanik dan lain-lain. Nah, orang yang ahli kalam, yang bukan kekhususannya mengotak-atik apa yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, malah diotak-atik dengan standar ilmu yang dipakai untuk itu. Akhirnya yang terjadi adalah apa? Kerusakan dan fitnah. Ya. Ada orang dengan sembarangan menuduh mujassim, ada orang dengan penuh semangat menuduh musyabbih, hasyawiyah, ya, dan mu'attilah. Ya. Jadi ini insya Allah kitab ini akan saya taruh di deskripsi. Nanti kalian bisa download. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.